Nah, ini saya tuliskan yang saya sarikan dari beberapa referensi. Karena tiap referensi itu beda-beda Pak Sainul. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang lebih dari ini. Ya, secara umum seperti inilah unsurnya. Jadi ada temanya, kemudian ada plot atau alur. Untuk lomba, kadang-kadang lomba itu ada yang meminta atau menentukan tema tertentu. Misalnya bulan November tema pahlawan. Nah, ketika kita menulis tema lain, ya tentu saja tidak akan memenuhi kriteria panitia lomba dan tersingkirlah cerpen kita. Tapi kalau memang temanya bebas, ya suka-suka kita lah yang menulisnya. Tema, kemudian, tapi bukan berarti teman-teman harus terpaku ya, misalnya apa ya temanya, tidak juga. Jadi kalau memang sudah ada ide, ya tulis saja. Tema, kemudian alur. Nah, alur ini juga karena menulis ini sebuah keterampilan, teman-teman yang terampil naik sepeda, coba teman-teman bayangkan awal belajar naik sepeda, itu kan kita dipegangi ya, dulu di belakang, dipegangi atau perlu bantuan roda 2 kecil itu, lalu pelan-pelan dilepas, setelah itu lama-lama kita lancar, atau kita mungkin bisa improve dengan lepas tangan naik sepeda, atau mungkin ada yang lihai naik sepeda roda 1. Ketika menulis sama seperti ini. Untuk plot atau alur, tahap awal kita mungkin memerlukan panduan. Ibarat naik sepeda tadi, kita perlu dipegangi. Kita perlu menuliskannya. Alurnya nanti pertama dia ini, kedua ini, setelah itu nanti ini, endingnya ini. Tahap awal kita perlu itu, kita tuliskan. Si tokoh ini nanti usianya sekian, dia nanti akan begini, kita tulis. Sama seperti naik sepeda lepas tangan tadi, alur itu di kepala kita ini sudah sepaket. Kita udah tahu, lah ini tokohnya akan begini. Nah, nanti cobalah teman-teman. Pertama menulis, kita perlu bantuan itu tadi dulu. Bantuan yang megangi kita. Itu untuk cerpen ya. Kalau untuk novel, saran saya, tetap harus punya panduan. Karena, kalau di bab 1, tokoh sudah mati atau meninggal, bab 2 tokoh tiba-tiba minta makan sama pembantunya, padahal tokohnya meninggal tadi di bab 1. Ya, kecuali alurnya mundur. Kalau alurnya maju, kan aneh. Nah, teman-teman, harapan saya sudah tahu alur maju itu seperti apa, alur mundur seperti apa. Mungkin kalau masih ada yang belum paham, boleh bertanya nanti ya setelah ini. Jadi alur itu ada yang maju, ada mundur, ada juga gabungan. Maju dan mundur dalam satu cerita. Kemudian setting ini luas ya, tidak hanya tempat masa cerita itu terjadi, waktu cerita itu terjadi, kemudian apa hal-hal yang melingkupi waktu ketika cerpen itu kita tulis, itu juga mempengaruhi. Hati-hati juga nih dengan setting ini. Kita misalnya menulis cerita tokohnya ini sedang kuliah di luar negeri, misalnya. Tapi ternyata kita keceplosan salah, kita tulis di situ dia sedang belanja di pasar Sudi Mampir misalnya, kan lucu ya, settingnya luar negeri kok ada pasar Sudi Mampir. Nah, jadi hati-hati juga dalam memilih setting. Kemudian tokoh, ini yang paling penting. Saya masih ingat ulasan Pak Sainul dalam cerpen saya, masih terkenang hari ini episode durian itu. Menurut Pak Sainul, jumlah tokoh dalam cerpen yang baik itu tidak banyak-banyak ya, 2 atau 3 saja. Nah, itu sampai hari ini saya ingat sekali. Saya justru lupa Pak Sainul mengutip dari mana. Saya ingatnya itu Pak Sainul yang menyampaikan. Mungkin nanti Pak Sainul bisa lihat lagi referensinya itu dari mana. Tapi saya ingatnya itu Pak Sainul menulis ulasan. Jadi sampai seterusnya saya ingat-ingat itu. Padahal jujur saja waktu saya menulis itu saya belum tahu teori bahwa dalam menulis cerpen itu tokoh harus berapa gitu, jumlah sebaiknya berapa tuh saya belum tahu. Tapi sejak Pak Sainul mengulas itu saya jadi berhati-hati dengan itu, oh begitu ya. Jadi sebuah masukan bagi saya. Kemudian watak, ini terkait dengan tokoh dan penokohan, seperti apa tokoh yang mau kita gambarkan. Ini juga teman-teman harus hati-hati. Kalau misalnya di awal-awal kita menyebutkan dia adalah pemalu, misalnya, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba kita gambarkan sebagai orang yang sama sekali tidak pemalu. Nah, itu kan aneh, mengganggu logika pembaca. Ketika membaca cerita kita, logika cerita kita tuh rancu. Dan
Pembaca biasanya kritis. Jadi ketika dia menemukan hal yang tidak sinkron, akhirnya dia berpikir, wah cerpen ini tidak bagus. Atau bisa jadi ini penulisnya tidak serius ketika menulis. Nah, kita akan kehilangan pembaca kita. Sudut pandang, ini juga sangat penting. Saya belum melakukan survei secara resmi sih sebenarnya, tapi dari beberapa yang pernah saya baca, penulis pemula biasanya memilih sudut pandang pertama yang menggunakan aku, saya. Tapi mungkin ini bukan simpulan ya, bukan simpulan. Hanya saja dengan menggunakan sudut pandang saya dan aku, kita lebih sampai biasanya kepada pembaca. Karena pembaca tuh seolah-olah mendengarkan cerita kita nyata. Nah, jadi lebih mudah kita menyentuh pembaca. Nah, sebenarnya tidak ada sih mana sudut pandang yang lebih bagus. Apakah sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, semua sama. Asal catatannya kita konsisten, hati-hati dalam menuliskannya. Di awal misalnya kita menggunakan saya, aku, nanti tengah-tengah pindah. Nah, itu hati-hati kalau untuk cerpen. Kalau novel bisa jadi dia menggunakan variasi misalnya ya, di bab ini sudut pandangnya ini bab oke lah. Tapi untuk cerpen hati-hati. Yang paling sulit, saya tidak mengatakan paling bagus, paling sulit itu sudut pandang orang kedua. Mungkin ini bisa jadi tugas-tugas sunnah saja bagi teman-teman yang mengerjakan berpahala, tidak mengerjakan tidak berdosa. Coba teman-teman cari contoh dengan sudut pandang orang kedua. Teman-teman akan merasakan hal yang berbeda dengan ketika teman-teman baca cerpen orang pertama dan orang ketiga. Dan menuliskannya menurut saya lebih sulit dibanding sudut pandang orang pertama dan ketiga. Nah, amanat ini yang terakhir. Teman-teman jangan terbebani dengan amanat karena semula saya tidak ada poin amanat ini di dalam sini, tapi pas penulisan cerpen saya menemukan ini, lalu saya masukkanlah ini. Sebenarnya semula tidak saya cantumkan amanat ini, karena bagi saya sebuah karya sastra yang baik pasti ada amanat di dalamnya. Tinggal pembacanya saja nanti dia bisa menemukan atau tidak. Bahkan ketika ini jelek sekali, itu bagi saya selalu ada amanat di situ. Tapi tidak apalah yang saya tulis di sini. Cuman ketika saya tuliskan ini, teman-teman jangan terbebani dengan cerpen saya ini amanatnya apa. Kita tidak, sebagai penulis kita tidak perlu memikirkan itu. Maksudnya bukan wilayah kita untuk memikirkan amanat cerpen kita apa. Itu pembaca yang menggalinya. Sepanjang kita menulisnya dengan niat baik, insya Allah cerpen kita pasti punya amanat. Tinggal pembaca bisa menemukan atau tidak. Nanti kalau kita mikir amanat, tulisan kita terjebak pada doktrin, kemudian bisa jadi nanti cerpen kita berubah jadi teks ceramah. Penuh dengan kutipan-kutipan kebajikan, kutipan-kutipan nasihat. Saya pikir itu bukan sesuatu yang baik. Untuk sebuah cerpen ya. Nah, lain halnya kalau teman-teman mau menulis memang naskah ceramah, ya silahkan saja. Tapi ketika menulis cerpen, puisi apalagi, jangan terbebani dengan poin amanat ini. Ya, sekali lagi. Mudah-mudahan tidak salah paham nih dengan apa yang saya sampaikan lah Pak Sainul dan teman-teman. Bukan berarti kita tidak memikirkan kebaikan dari karya kita, tidak. Cuman saya harap teman-teman tidak terbebani. Karena seringkali ada teman saya itu yang selalu terbebani dengan apalah amanat cerita saya ini, apa amanat puisi saya ini, apa amanat novel saya ini. Menurut saya itu bukan wilayah kita lah untuk menuliskan itu.